Halo teman-teman, lu mungkin merasa berat ya ketika lu kena SKPKB 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar gitu ya. Lu merasa kaget, merasa shock gitu. Lu tahu nggak guys bahwa SKPKB yang diterbitkan oleh DJP selama 1 tahun, tahun 2024 itu ada 72 triliun ya, 72 triliun. Gila. Ditambah lagi 700 juta US dollar ya, gila ya. Dan sayang sekali mayoritas tak disetujui oleh wajib pajak. Gue share ke teman-teman semua ya. Waktu itu masih dipimpin oleh zamannya Oknum Menteri Keuangan bernama Sri Mulyani ya. Jadi cara kerjanya adalah memeras, memeras, dan memeras ya. Pokoknya kalau lu nggak sepakat, silakan lu keberatan, silakan lu banding ya. Dia tembak aja 10 miliar, 20 miliar ke orang-orang yang tanpa ada perhitungannya rinci, tanpa ada dasar hukum yang jelas, dengan dasar hukum yang abal-abal, tidak memberikan keadilan, kemudian orang berontak, orang marah, orang ngamuk, orang masuk ke pengadilan. Begitu orang masuk ke pengadilan, akhirnya hutang pajaknya nggak terbayar. Kelihatannya keren sih, punya punya pajak yang potensi di ini ya, dikejar ya. Tetapi orang nggak mau bayar karena orang keberatan, orang nggak suka, orang tahu ini brengsek nih, nggak benar nih cara kerjanya nih gitu. Akhirnya yang paling dirugikan adalah warga masyarakat. Warga masyarakat ketika masuk ke pengadilan mesti bayar pengacara, mesti menyediakan waktu, tenaga, biaya. Udah gitu, yang paling susah, yang paling jadi masalah besar adalah bisnisnya terkendala. Bisnisnya menjadi terkendala, jadi nggak bisa kerja, jadi nggak bisa tidur. Akhirnya yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia dan negara itu sendiri dirugikan. Karena orang jadi nggak bisa bayar pajak atau nggak mau bayar pajak gara-gara kejadian tersebut gitu ya. Oke, kita baca nih. Laporan keuangan 2024 ya, SKPKB 2024 72 triliun dan US dollar 700 juta. Anjir, 700 juta kalau dikalikan 15.000 berapa ya? 700 juta, 7 miliar, 7 triliun, 10 triliun lah. Jadi 80 triliun lebih teman-teman ya, 80 triliun lebih SKPKB. Dirjen Pajak mencatat WP lebih banyak tidak menyetujui nilai ketetapan dalam SKPKB dan SKPKBT ya. Jadi WP lebih banyak tidak setuju daripada setuju ya. Dari total ketetapan 72 triliun dan 700 juta US dollar ya. Nilai ketetapan yang tidak disetujui mencapai 43 triliun dan 594 juta. Gila, gila ya. Lebih dari 50%. Pada 1 Januari sampai 31 Desember SKPKB ya ini ya ada 285.000 SKPKB. Anjir, teman-teman ya. 285.000 SKPKB. Ini kalau 10% aja nggak setuju, itu sudah 100.000 kasus, guys. 140.000 kasus. Itu itu hakim di pengadilan pajak bagaimana ngurusinnya? Aduh ya. Jadi memang oknum menteri dan oknum Dirjen Pajak yang kemarin memang sebangsat itu teman-teman ya. Cara kerjanya adalah memeras wajib pajak, menyatakan SKP yang luar biasa tinggi, kemudian orang dipersilahkan masuk ke pengadilan. Nah, masalahnya kan ketika masuk ke pengadilan, hakimnya adalah hakim dari Kementerian Keuangan. Hakimnya sudah oknum juga, sudah dikondisikan. Begitu masuk ke Mahkamah Agung, hakim agungnya juga error. Hakim agung yang dipilih dengan cara yang melanggar prosedur. Akhirnya seluruh rangkaian ini adalah seluruh rangkaian ketidakadilan. Seluruh rangkaian yang hanya menciptakan eh, ketidakadilan dan penderitaan bagi warga masyarakat gitu loh. Bagaimana bisa menerapkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila, omong kosong gitu ya. Jadi kasihan sekali ya, warga masyarakat yang patuh dikejar-kejar pajak, kemudian yang sudah dikenain pajak diperas habis-habisan. Kalau lu melawan, lu akhirnya masuk ke pengadilan, akhirnya berlarut-larut nggak kelar-kelar, bukannya menang, tetapi malah dikasih tambahan denda 30% plus 30%. Gila memang negara kacau ini ya. Dengan total nilai ketetapan 72.000 dan 72 triliun ya. Gila ya DJP ini. Bila dirinci berdasarkan nilai ketetapannya, mayoritas SKP diterbitkan DJP adalah SKPKB terkait dengan kekurangan pembayaran PPh Badan dan PPN. Nilai ketetapan PPh Badan pada tahun lalu mencapai 25 triliun. Buset. Sedangkan nilai ketetapan PPN mencapai 19 triliun. Dari seluruhan nilai ketetapan tersebut, ketetapan PPh Badan yang tidak disetujui adalah 17 triliun. Memang gila ya. Ada lebih banyak menerbitkan SKP terkait dengan kekurangan pembayaran PPN, PPh 23, PPh 4 2.
SKP yang diterbitkan DJP pada tahun lalu mencapai 112.000 lembar ya, sedangkan SKPKBT ya, PPH 23 yang diterbitkan adalah 57.000 lembar. Gila ya teman-teman ya, tidak ada komentar. Jadi kita men-challenge ya, gue pengen men-challenge. Apakah Pak Purbaya berani menerapkan zero litigation policy? Artinya kebijakan zero litigasi, artinya kebijakan nol litigasi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dia memaksimalkan penerimaan pajak pada level SP2DK dan pemeriksaan. Tidak usah masuk ke pengadilan. Bagaimana caranya? Kok bisa gitu? Caranya adalah memberikan edukasi yang terbaik kepada masyarakat ketika pemeriksaan, berusaha mengedukasi yang terbaik ketika pemeriksaan, memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menjelaskan dan menerangkan dengan rinci, kemudian yang paling penting nih ya, berpedoman dan berfokus pada memberikan keadilan kepada masyarakat, bukan memaksakan dasar hukum yang sudah tidak tidak relevan ya. Contohnya norma per 17 yang sudah error, yang sudah terlalu tinggi itu. Memberikan keadilan kepada masyarakat. Kalau di level pemeriksaan bisa memberikan keadilan kepada masyarakat, masyarakat tidak akan mau masuk ke pengadilan. Ngapain? Ngapain masyarakat masuk ke pengadilan kalau dia merasa, oh iya, gue sudah diberikan keadilan pada saat pemeriksaan. Ya nggak teman-teman ya? Orang masuk ke pengadilan karena dia merasa tidak diberikan keadilan pada saat pemeriksaan. Yang kelima, terakhir, harus ada perekaman audiovisual dari sejak awal, tengah, sampai akhir pemeriksaan pajak. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Kedua belah pihak merekam, sehingga ketika ini barang masuk ke pengadilan, terlihat dengan jelas siapa yang oknum, siapa yang brengsek, siapa yang benar. Gitu teman-teman ya, siapa yang memeras, siapa yang tidak memeras. Kan jelas semua kelihatan kalau direkam audiovisual. Nah, beranikah Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru, membuat kebijakan zero litigation policy? Polisi tidak ada litigasi. Kalau orang sudah membantah ketika pemeriksaan, orang sudah dikasih edukasi, sudah dikasih yang benar, diberikan keadilan, dia tetap tidak mau bayar, barulah lu cokok, lu masukin ke penjara, atau lu kenakan SKP yang benar gitu ya. Tetapi gue meyakini orang Indonesia itu bukan orang yang suka litigasi. Orang Indonesia bukan orang yang suka ribut di pengadilan. Orang Indonesia adalah orang yang cinta damai, orang yang suka maaf-memaafkan, orang yang akan pasti lebih memilih jalur damai ketimbang jalur ribut ke pengadilan. Orang hanya mau ribut ke pengadilan kalau dikenai pajak yang ugal-ugalan, yang gila-gilaan, yang berpuluh-puluh miliar. Orang tidak akan masuk ke pengadilan kalau petugas pajaknya bisa mengedukasi dengan benar, bisa memberikan perhitungan yang benar, bisa memberikan keadilan, kemudian direkam audiovisual. Ke semua ini akan menjadi satu paket yang akan mendukung program pemerintah, programnya Purbaya, supaya tidak sampai masuk ke pengadilan. Karena kalau masuk ke pengadilan, nanti si WP itu yang rugi. WP itu sendiri yang malu gitu loh. Kami sudah buka kok, buka-bukaan. Kami sudah edukasi dengan benar. Kami sudah berikan keadilan. Kami sudah kasih lu kesempatan untuk memperbaiki. Tetapi lu tetap tidak mau bayar. Akhirnya WP-nya akan rugi sendiri, akan malu sendiri di pengadilan. Kalau sekarang kan terbalik. Kalau sekarang terbalik nih. Kita diperas segila-gilanya. Angkanya gila-gilaan. Kita gugat ke pengadilan. Kita tanya mana rekaman audiovisualnya. Orang pajak hahihu heho hahihu heho. Tidak ada rekaman audiovisual. Lah, kalau tidak ada rekaman audiovisual, bagaimana bisa tahu pemeriksaan itu benar apa nggak benar? Kan gitu. Nah, jadi gue melihat Pak Purbaya adalah orang yang cinta damai, orang yang tidak suka ribut ke pengadilan, tetapi tentu saja ini harus dituangkan dalam sebuah policy, dalam sebuah kebijaksanaan, kebijakan gitu ya, sehingga petugas pajak pun punya punya pegangan gitu loh. Kalau memang kami harus menghindari litigasi, ya kami akan bekerja keras di pemeriksaan. Tetapi kan kami harus punya underlyingnya, punya dasar hukumnya, dan kami juga nggak mau disalahin dong. Si petugas pajak kan tidak mau disalahin gara-gara ini nanti penerimaan pajak turun nih, gitu. Tetapi alangkah mubazirnya lu mengeluarkan SKP yang gila-gilaan setinggi-tinggi begitu, tetapi tidak ada uang yang masuk karena orang ribut ke pengadilan. Orang masuk ke pengadilan, akhirnya masyarakatnya rugi, pengusahanya rugi, dan ujung-ujungnya efek berantainya adalah kepercayaan kepada DJP-nya turun. Akhirnya orang juga malas bayar pajak, kemudian penerimaan pajak tidak naik ya, dan ujung-ujungnya
Rugi sampai semua-semuanya. Seluruhnya rugi ya. Hanya gara-gara dimulai dari oknum menteri dan oknum dirjen yang memaksakan SKP gila-gilaan kepada wajib pajak tanpa mempertimbangkan keadilan kepada wajib pajak. Gitu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.